Di sebuah desa, terdapat seorang janda tua yang bernama Ibu Rahma. Setiap harinya, Ibu Rahma bekerja sebagai petani. Ia tinggal di rumah kecil sederhana bersama kedua anaknya. Anak pertamanya bernama Ratna dan anak keduanya bernama Andi. Suami Ibu Rahma meninggal saat anak-anaknya masih kecil. Kedua anaknya mempunyai sikap boros, manja, dan tidak menghormati ibunya. Di siang hari, di meja makan, Bu, Ibu. Iya nak, ada apa? Ini makan siangnya mana, Bu? Kok gak ada? Maaf nak, ibu lagi sakit. Ibu ini gimana sih? Ya udah, aku minta uangnya. Hari ini ibu sakit, kepala ibu pusing, ibu di rumah nggak kerja. Alah, Ibu pasti malas gak guna jadi. Andi pun pergi keluar karena kesal. Kemudian Ratna, anak pertamanya yang baru bangun tidur pun keluar dari kamarnya dan meminta uang. Bu, minta uang dong. Ibu nggak punya uang nak. Ibu gimana sih? Aku ini mau belanja, mau shopping sama teman-temanku. Ibu lagi sakit, ibu nggak kerja. Intinya aku nggak mau tahu, ibu harus kerja dan pulang bawa uang. Iya nak. Akhirnya, Bu Rahma terpaksa bekerja di tengah kondisinya yang sedang sakit. Setelah seharian bekerja, Bu Rahma hanya membawa uang sebesar 20.000 dari hasil penjualan kacangnya. Sesampainya di rumah, Mana bu uangnya? Cuma 20.000, buat apa bu? Maaf nak, hanya ini yang bisa ibu kasih. kemudian Andi pun datang. Minta uang dong, Bu. Aku mau beli HP baru. HP ku ini sudah lama, malu sama teman-temanku. Maaf nak, ibu nggak punya uang. Alah, Ibu ini gimana? Kalau begini terus kapan hidup bahagia, Bu? Iya bu, kita capek kayak gini terus. Oh iya, kita kan punya rumah ini. Kenapa kita nggak jual aja tanah rumah ini? Jangan nak, kalau dijual kita mau tinggal di mana? Setelah kita dapat uang dari penjualan rumah ini, kita akan pergi dari rumah ini. Ya, mana sertifikatnya, Bu? Ibu nggak akan kasih kalian sertifikatnya. Ratna dan Andi pun pergi meninggalkan ibunya. Mereka menyusun rencana untuk mengambil sertifikat tanahnya dari ibunya. Kak, pokoknya kita harus ambil dan jual sertifikat tanah rumah ini dari Ibu. Ya dek, besok kita curi sertifikat itu di kamar ibu. Keesokan harinya, Ratna dan Andi diam-diam menyelinap ke kamar ibunya untuk mengambil sertifikat tanah rumah mereka. Akhirnya sertifikat
sertifikatnya di tangan kita. Setelah kita jual, hasilnya kita bagi dua. Mau kalian apakan sertifikat ini? Ya kami jual lah Bu, biar banyak duit. Nak, jangan nak. Apaan sih, Bu? Akhirnya, Ibu Rahma pun terjatuh dan kepalanya terbentur pada kursi hingga jatuh pingsan. Ratna dan Andi meninggalkan ibunya dan mereka pergi menjual sertifikat tanahnya. Kemudian Pak Dodi, tetangga Ibu Rahma, datang ke rumah Ibu Rahma dan melihat kondisi Ibu Rahma yang sedang berbaring di lantai. Dia pun memanggil warga sekitar dan meminta pertolongan. Bu Rahma kenapa Bu? Bu, tolong. Setelah Ratna dan Andi menjual sertifikat tanah rumah mereka, mereka pulang membawa uang yang banyak. Namun, nasib malang menimpa mereka. Di perjalanan, mereka bertemu dengan perampok yang kemudian merampok uang mereka. Hingga akhirnya, Ratna dan Andi pulang dengan tangan kosong. Setelah mereka sampai di rumahnya, salah satu tetangga mereka yang bernama Pak Dodi mengabarkan kepada mereka bahwa Ibu Rahma sudah meninggal dunia karena cedera kepala yang disebabkan benturan yang keras. Ratna, ibu kalian meninggal. Apa? Ibu meninggal? Mereka menyesali perbuatan mereka dan menangis di makam ibunya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Harap akhir yang indah, jatuh bangun meraba. Mata yang tumpah, mata yang luka, tangis tawas segala kita. Ya Rabbi, ampuni jiwa yang lelah coba untuk berhenti dalam hidup ini. Ya Rabbi, Namun, nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan mereka sudah terlambat. Mereka sekarang hanya bisa berbakti dengan cara mendoakan ibunya agar diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya.